Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri, yaitu Haunul Hasan, kemudian 2 teman saya, Tiara dan Ummu Kalsum. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang materi fikih di MTS dengan beberapa poin penting, yaitu yang pertama, pengertian materi fikih di MTS, yang kedua, tujuan materi fikih di MTS, kemudian yang ketiga, ruang lingkup materi fikih di MTS, dan yang terakhir yaitu analisis dan pengembangan materi fikih di MTS. Oke, langsung saja secara terminologi. Fikih berarti pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang diperoleh melalui metode ijtihad yang berkenaan dengan disimpulkan bahwa fikih adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum syariah yang berhubungan dengan segala tindakan atau perbuatan. Pengertian fikih di MTS ini yaitu pembelajaran fikih sebuah proses yang belajar untuk membekali siswa agar dapat mengetahui dan memahami pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh. Maka dari itu, dalam konteks pembelajaran, fikih di sekolah merupakan salah satu bagian pembelajaran pokok yang termasuk dalam kurikulum pendidikan agama Islam. Kemudian poin yang kedua yaitu tujuan materi fikih di MTS. Nah, pembelajaran materi fikih di MTS ini bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam dalam mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusia dengan Allah yang diatur dalam fikih ibadah dan hubungan manusia dengan sesama yang diatur dalam fikih muamalah. Kemudian melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar. Pengalaman tersebut bisa diharapkan untuk menumbuhkan ketaatan serta menjalankan hukum Islam, disiplin dan juga tanggung jawab hukum Islam. Mata pelajaran fikih di MTS ini bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum dan hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil akli atau dalil akli. Kemudian yang ketiga yaitu ruang lingkup mata pelajaran fikih. Ruang lingkup di sini dalam madrasah sanawiyah meliputi ketentuan pengaturan hukum Islam dalam menjaga keserasian dan keselarasan dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ruang lingkup mata pelajaran fikih di MTS ini meliputi yang pertama itu aspek fikih ibadah yang meliputi ketentuan dan tata cara taharah, sholat fardu, sholat sunnah, dan sholat dalam keadaan darurat, sujud, azan, iqomah, berzikir dan berdoa setelah sholat, puasa, zakat, haji, dan umroh. Kemudian yang kedua, aspek fikih muamalah meliputi ketentuan dan hukum jual beli, qirot, ribah, pinjam meminjam, utang piutang, gadai, dan serta upah. Nah, selanjutnya itu di bagian analisis materi dan pengembangan materi fikih di MTS. Analisis materi yang itu meliputi berbagai segi, diantaranya yang pertama itu kesesuaian materi dengan tujuan pendidikan nasional dan apabila swasta, kesesuaian materi dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, metode atau media, dan alokasi waktu. Yang ketiga, kesesuaian materi dengan mengembangkan usia. Yang keempat, kesesuaian materi dengan materi sebelumnya dan setelahnya. Nah, yang poin B, kesesuaian materi dengan tujuan pendidikan nasional dan tujuan institusi materi yang ada di buku paket di beberapa MTS yang sudah memenuhi tujuan pendidikan yang ada. Materi yang disajikan juga sudah memenuhi tujuan pendidikan nasional dan intuisi siswa yang mempunyai akhlak yang mulia dan tertib dalam menjalankan ibadah dalam era globalisasi seperti saat ini. Yang C, kesesuaian materi dengan kompetensi dasar, indikator, metode, dan media. Yang D, kesesuaian materi dengan mengembangkan usia dan kematangan pikir siswa dalam materi fikih. Di beberapa MTS sudah sesuai dengan perkembangan usia anak, kematangan berpikirnya. Dalam materi ini juga meningkatkan cara berpikir siswa untuk meniru dan mencontoh kisah tauladannya yang baik dan tidak meniru atau mencontoh perbuatan yang buruk. Materi ini juga mampu membuat siswa mengerti dan mampu membedakan antara yang salah dan yang benar. Yang terakhir, kesesuaian materi dengan materi sebelumnya dan sesudahnya dalam materi yang tertera pada standar kompetensi sudah sesuai dengan tahapan antara materi sebelumnya dan materi terkait dengan materi setelahnya.
Baiklah, itulah yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.